البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita berada pada penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Surat At-Taubah ayat yang ke-24. Yang tidak punya kitabnya semuanya ada di situ, diambil kitab At-Tafsir Al-Muyassar, ada di atas itu. Kalau yang nyimak, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya jangan sampai kita mencintai dunia, harta atau yang semisalnya, keluarga, anak, istri melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kita artikan, katakanlah, jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai, yang kalian bangun, itu lebih kalian cintai daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya adab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Kita lihat tafsirannya, disimak barakallahu fiik. Qala al-fassirun asabahumullah, Qul ya ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, lil mu'minin, kepada orang yang beriman. Disimak itu ya. In faddaltumul aba'a wal abna'a wal ikhwana waz zawjati wal qarabati wal amwala allati jama'tumuha wat tijarata allati takhafuna 'adama riwajiha wal buyutal farihata allati aqamtum fiha. Kita artikan dulu. Katakanlah wahai Rasul kepada orang yang beriman, jika kalian lebih mengedepankan, lebih mengutamakan, lebih mencintai bapak-bapak dan anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kerabat dekat, dan harta yang kalian kumpulkan, dan perdagangan yang kalian khawatirkan tidak ada untungnya, maksudnya kerugiannya, dan rumah mewah yang kalian bangun, in faddaltum dzalik, jika kalian lebih mengutamakan, lebih mengedepankan itu, ala hubbillahi wa rasulihi wal jihad fi sabilihi, daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fantadhiru. Jadi mana fangdur? Nah, fatarabbasu fantadhiru. Mananya? Paham ya?
Fantadiru, maka tunggulah iqaballah wa nakalahu bikum. Maka tunggulah peringatan dari Allah dan hukuman dari Allah Ta'ala yang akan menimpa kalian. Wallahu la yuwaffiq al-kharijina an ta'atih. Dan Allah Ta'ala tidak memberikan taufik kepada orang-orang yang keluar daripada ketaatan kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya keimanan, barakallahu fiik, itu ada rasa di dalamnya. Yang sering antum dengar hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, mengenai 3 orang yang akan mendapatkan apa? Manisnya iman. Di antaranya siapa di antaranya, barakallahu fiik? Di antaranya ada kaitannya dengan ayat yang mulia ini, yaitu orang tersebut tidak menjadikan selain Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Jadi 3 orang yang akan mendapatkan manisnya iman, kata Rasulullah SAW, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 orang yang apabila ada pada dirinya, dia akan mendapatkan betapa manisnya keimanan. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu yang pertama. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, lebih mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya dia tidak mencintai seseorang kecuali dia mencintainya karena Allah. Jadi kita bersaudara, berteman, bersahabat, cinta dengan saudara kita bukan karena hartanya, bukan pula karena jabatan dan kedudukannya, bukan karena rupa dan cantiknya atau gantengnya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena persahabatan yang sering anak ulang-ulang, kalau tidak dibangun di atas ketakwaan, itu nanti dari kiamat akan menjadi musuh sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Persahabatan, teman dekat, itu nanti dari kiamat sebagian mereka akan menjadi musuh terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Lihat, orang yang bertakwa yang mereka menjalin hubungan persaudaraannya karena Allah, karena sejalan, seakidah, semanhaj, seagama, dan itulah yang akan dinaungi nanti di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya itu? Abi Hurairah muttafaqun alaih, dari hadisnya Abi Hurairah anhu, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Wa rajulan tahabba fillah istama'a alaihi wa tafaraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul pun karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awsaq urul iman. Cinta karena Allah dan benci karena Allah merupakan tali ikatan keimanan yang paling kuat. Nah, kita lihat di sini. Jadi di sini peringatan bahwasanya jangan sampai perkara dunia atau harta atau keluarga atau yang semisalnya menjadi sesuatu yang lebih kita cintai daripada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau berseberangan, bertabrakan dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita harus lebih mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya, sepahit apapun, seberat apapun. Itulah ujian dan cobaan yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang berikutnya, ayat yang ke-25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Taala telah menolong kalian di beberapa tempat yang banyak dalam perangan. Dan pada perang Hunain, hari Hunain, tatkala kalian kagum
merasa sombong dengan banyaknya jumlah kalian, itu kata Allah Subhanahu wa taala, falam tughni ankum syai'a, tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Jadi enggak bermanfaat sama sekali kalau cuma mengandalkan banyaknya pasukan. Dan apa kata Allah taala, wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat, bumi yang sangat luas ini terasa sempit di hadapan kalian. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian pun apa? Kalian pun mundur ke belakang dalam keadaan lari dari peperangan. Kita lihat tafsirannya, qala al-mufassirun asbahumullah, laqad anzalallahu nasrah 'alaikum fi mawaqi'a katsiratin, dan sungguh Allah telah menurunkan pertolongannya pada kalian di beberapa tempat peperangan yang banyak. Indama akhadtum bil asbab, tatkala kalian menempuh sebab-sebab. Wa tawakkaltum 'ala Allah, dan kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam peperangan enggak boleh kita berangan-angan untuk berjumpa musuh, ketemu musuh. Tapi kalau berjumpa dan bertemu, sabar. Ya kan? La tatamannu liqa'al adu, fa idza laqitumuhum fasbiru. Ya kan? Jangan kalian berangan-angan untuk jumpa musuh, tapi kalau ternyata kalian jumpa mereka, fasbiru, fa innal jannata tahta dhilali suyuf. Bersabarlah kalian, karena sungguh surga di bawah kilatan pedang. Sabar, tapi berangan-angan enggak boleh. Semoga jumpa musuh, semoga ketemu musuh di depan kita misalkan. Tidak, tetap berjaga-jaga, waspada dan berhati-hati. Tapi begitu jumpa, sabar menghadapi mereka. Nah, kita lihat di sini. Wa yauma ghazwati Hunain, ketika pada perang Hunain, qultum, kalian mengatakan lan nughlabal yaum min qillatin. Lihat ini. Pada hari ini kita tidak akan terkalahkan. Nah, tidak akan terkalahkan pada hari ini. Karena waktu itu mereka merasa banyak, jumlahnya banyak. Fakharatkumul kasrah, maka mereka tertipu dengan banyaknya orang pada waktu itu, banyaknya pasukan pada waktu. Falam tanfa'kum, maka tidak bermanfaat buat kalian. Wa dhahara 'alaikumul 'aduwwu wa falam tajidu malja'an fil ardil wasi'ah fafarartum munhazimin. Lihat ini. Tatkala kalian sombong dan bangga dengan jumlah yang banyak tadi, ternyata musuh nampak di hadapan kalian, dan kalian tidak menjumpai malja, tempat perlindungan. Enggak ada tempat perlindungan lagi di bumi yang luas, sangat luas ini padahal. Di bumi yang luas, fafarartum, akhirnya kalian lari munhazimin, dalam keadaan hina dan kalah. Lihat. Jadi kalau cuma mengandalkan kekuatan dan banyaknya pasukan bukan karena pertolongan Allah Taala, tidak bisa. Nah, karena kalau antum perhatikan pada perang Badr, ya kan, yang jumlahnya tidak sebanding, ya kan, kaum muslimin sekitar 300-an, ya kan, kemudian orang kufar pasukannya hampir 1000, ya kan, itu menunjukkan bahwasanya jumlahnya itu nggak sebanding banyak mereka, tapi pertolongan di tangan Allah Taala, ya kan. Nah, pertolongan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menolong mereka. Tapi di sini pada tragedi tersebut, karena mereka merasa banyak pasukan, kemudian merasa enggak akan terkalahkan, tidak mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala uji dengan apa? Dengan kekalahan di situ. Nah, akhirnya Allah Taala berikan ketenangan kepada orang-orang yang beriman, kepada nabinya dan orang yang beriman. Akhirnya kokoh kembali. Kita lihat, qala Allah Taala berfirman, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulih wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladziina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin." Perhatikan, kemudian Allah Taala turunkan ketenangan kepada rasulnya dan juga orang yang beriman, dan Allah Taala turunkan tentara pasukan, ya. Diturunkan tentara pasukan yang kalian tidak melihatnya. Siapa ini maksudnya pasukan dari mana? Dari langit, para malaikat. Wa 'adzabal ladzina kafaru, dan Allah telah menghadap orang-orang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang kafir. Kita lihat tafsirannya. Summa anzalallahu tuma'ninata 'ala rasulih wa 'alal mu'minin fasabbatu. Kemudian Allah Taala turunkan ketenangan kepada rasulnya dan kepada orang yang beriman, akhirnya mereka kokoh kembali. Wa amaddahum, dan Allah Taala bentangkan pada mereka bijunudin, dengan tentara-tentara minal malaikah, dari kalangan malaikat. Lihat, lam yarauha,
yang kalian tidak melihatnya. Antum melihat tragedi perang Uhud. Setelah perang Badar menang, kemudian di perang Uhud bagaimana? Di perang Uhud orang-orang kufar Quraisy bergabung dengan sekutu-sekutu untuk balas dendam. Akhirnya apa, barakallahu fiik, kaum muslimin yang semula di awal permulaan menang dengan apa? Dengan setianya mereka terhadap nasihat dan arahan bimbingan Rasulullah SAW. Namun tatkala melihat kekalahan di awal permulaan, orang kufar kalah, kemudian mereka mulai mundur, melihat ghanimah di hadapannya, mereka enggak sabar. Yang semula diamanahi jangan tinggalkan bukit Uhud, akhirnya mereka turun rebutan ghanimah. Ada di antara mereka yang teriak, "Ya qaum, ghanimah, ghanimah." Wahai kaum, ghanimah, ghanimah. Akhirnya mereka turun meninggalkan Jabal Uhud. Akhirnya musuh-musuh tadi apa? Putar balik. Mereka menyerang kembali dari belakang. Terbunuhlah banyak dari kalangan muslimin mukminin saat itu, dan Rasulullah SAW pun sempat terluka, jatuh. Nah, setan pun sempat teriak, mengatakan inna Muhammadan qad qutil, sungguh Nabi Muhammad telah terbunuh. Akhirnya mulai kacau goncang di situ. Karena kalau dalam peperangan itu pemimpin terbunuh, itu biasanya akan melemah pasukannya. Padahal Rasulullah tidak terbunuh. Rasulullah SAW masih hidup, cuma terluka. Mafhum? Nah, syahidnya di situ barakallahu fiik, setia dengan bimbingan pemimpinnya, apalagi di situ yang mengarahkan ada Rasulullah SAW, kunci kemenangan di antaranya. Namun tatkala mereka bermaksiat, meninggalkan arahan yang Rasulullah arahkan pada waktu itu, mereka pun diuji dengan kekalahan. Kita lihat di sini. Kata al-mufassirun, asabahumullah fa nasarahum ala aduwwihim. Akhirnya Allah telah menolong mereka untuk mengalahkan musuh mereka. Wa 'adzabal ladzina kafaru, dan Allah telah mengadab orang-orang kafir. Wa tilka 'uqubatullah lis-saddin 'an dinih al-mukadzibin li rasulih, yang mana itu semuanya adalah hukuman dari Allah Ta'ala untuk orang-orang yang menentang terhadap agamanya dan orang-orang yang mendustakan Rasulnya, itu Rasulullah SAW. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. 3 ayat yang mulia ini yang kita ambil kesimpulan di sini bahwasannya harta, tahta, wanita jangan sampai melalaikan kita dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kita menjadikan target yang paling nomor 1, kemudian lupa dengan perintah Allah dan Rasulnya, lupa dengan syariat, lupa dengan pedoman-pedoman yang datang dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Akhirnya mereka apa? Akhirnya mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Lalai daripada beribadah kepada Allah, lalai dari akhiratnya. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya pertolongan yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah ada pertolongan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iyang surukumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdzulukum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Jika Allah taala menolong kalian, maka enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Namun jika sudah merendahkan kalian, menghinakan kalian, siapa lagi yang bisa menolong? Enggak ada. Nah, ini kisah-kisah yang sangat mengharukan bab peperangan tersebut, bahwasanya jangan sampai kita ketika banyak pasukan, banyak barakallahu fi tentara yang berada di barisan tersebut kemudian merasa sombong, tidak terkalahkan. Jangan, tetap minta pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan yang mutlak tadi milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Sabar menghadapi musuh, tidak terburu-buru, dan siap untuk apa? Melakukan siasat-siasat yang syar'i yang tujuannya untuk melumpuhkan lawan atau musuhnya. Karena di sana dalam peperangan boleh kita kadang-kala menipu, ya kan? Karena dalam peperangan itu ada yang namanya al-khida', penipuan. Tapi penipuan tersebut fungsinya hanya apa? Untuk mereka, biar mereka kalah, biar mereka terjebak misalkan. Bukan semata-mata apa? Dusta atau penipuan yang diharamkan, tapi di situ memang diizinkan secara syariat. Kemudian yang terakhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan ujian, kemudian kaum muslimin mukminin bersabar, Allah telah turunkan yang namanya pertolongan. Karena yang namanya pertolongan datang setelah ujian.
datang setelah ujian. Ini juga kita ambil kesimpulan pemegang al-haq. Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di atas al-haq, berada di atas apa kebenaran, diuji. Kemudian datanglah pertolongan. Ini namanya apa? Sunnatullahi Jalla wa Ala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala di mana dia berada di atas al-haq, pasti akan datang apa? Ujian terhadapnya. Tapi di balik ujian ada pertolongan. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab An-Nuniyah, kata beliau, pantunnya ingat enggak? Ayo. Ingat juga antum? Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadha sunnatur rahman. Yang namanya al-haq itu mansurun wa mumtahanun, ditolong dan diuji. Fala ta'jab, enggak usah heran. Fa hadha sunnatur rahman, dua perkara ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada ujian, pasti di balik ujian itu ada pertolongan. Dan lafadznya lihat, wal haqqu, al-haq. Yang namanya kebenaran dimanapun mereka berada, pasti ada ujian. Rasulullah SAW bersama para sahabat, bersama orang yang beriman dalam peperangan tidak selalu menang, kadang kalah, kadang menang. Dalam peperangan itu wajar. Tapi di balik kesabaran itu semuanya Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka dengan pertolongan yang sangat luar biasa. Bahkan Allah turunkan tentara-tentara, pasukan-pasukan dari langit. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.